Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Teguh Trianton MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kelas 1 ESC dan teman-teman kelas 1 ESC yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Rafli Firmansyah, NIM 2017201105 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kajian Ilmiah dalam 3 Sajak dari buku puisi Biang Lala karya Abdul Wahid PS secara struktural semiotika. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam sajak karya Abdul Wahid mengenai unsur-unsur puitis yang digunakan secara struktural semiotika. Analisis struktural semiotika adalah pembahasan makna yang ada dalam karya sastra baik dari segi pilihan kata atau diksi, bahasa kiasan, citraan, dan sarana retorika secara struktural. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Objek penelitian ini merupakan kumpulan sajak karya Abdul Wahid dalam buku puisi Biang Lala. Untuk mendeskripsikan perlu adanya analisis mengenai karya untuk mencari makna yang ada dalam karya sajak Abdul Wahid. Data yang diperoleh dan membaca, menganalisis, dan mencatat. Dalam makalah ini, pemakalah akan menganalisis mengenai struktur kepoetisan sajak Abdul Wahid yang berjudul Ulang Tahun, Lebaran, dan Natal, struktur kepoetisannya, dan pada struktur fisiknya yang meliputi unsur-unsur diksi, citraan, sarana retorika, dan bahasa kiasan. Yang pertama, unsur diksi atau pilihan kata. Sajak Abdul Wahid yang berjudul Ulang Tahun, Lebaran, dan Natal termasuk ragam sajak modern. Hal ini dapat dilihat dari pilihan kata atau diksinya. Pilihan kata dalam sajak Abdul Wahid tersebut sudah dapat dikenal dan dipahami secara umum karena menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak ada kata-kata yang sulit dimengerti oleh orang awam. Hanya ada beberapa kata yang mungkin tidak semua orang mengerti makna yang terkandung dalam kata brutu pada sajak Lebaran, kata ruhul pada sajak Natal, namun hanya kata itu saja. Kata yang lain semuanya itu dapat dipahami. Unsur yang kedua adalah unsur citraan. Dalam sebuah sajak, yang terpenting adalah bagaimana seorang penyair berkemampuan untuk menghidupkan apa dunia yang dibangunnya melalui bahasa yang khas yang dimilikinya. Dalam sajak Abdul Wahid yang berjudul Ulang Tahun dapat kita lihat terdapat bentuk citraan. Contohnya, pejalan kaki yang mengukur trotoar tak terhingga merupakan citraan gerak. Pembaca seakan membayangkan bahwa umur akan berjalan terus sampai tak terhingga. Yang kedua, citraan dalam sajak Abdul Wahid yang berjudul Lebaran dapat kita lihat terdapat bentuk citraan. Contohnya, kembali rasa berseliweran merupakan citraan rasa. Pada kata ini, pembaca seolah akan merasakan kebebasan karena sudah melaksanakan 1 bulan penuh puasa. Yang ketiga, unsur citraan dalam sajak Abdul Wahid yang berjudul Natal dapat dilihat terdapat bentuk citraan. Contohnya, orang-orang tetap turun ke jalan menagih merupakan citraan gerak. Pada kata tersebut, pembaca seakan membayangkan seorang yang sedang berjalan di jalan
untuk merayakan hari Natal. Unsur yang ketiga adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan alat yang dipergunakan penyair untuk mencapai aspek kepuitisannya atau sebuah kata yang mempunyai arti secara konotatif, tidak secara sebenarnya. Contohnya, pada kata mengukur trotoar tak terhingga merupakan majas metafora. Yang kedua, lebat seperti hutan dan hujan masa kecilnya merupakan majas simile. Sampailah di sebuah tikungan usia merupakan majas metafora. Yang ketiga, menyanyilah dalam menyanyilah hati merupakan repetisi. Metafora adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Yang kedua, simile adalah suatu majas dalam bahasa Indonesia yang membandingkan suatu hal yang dengan hal yang lainnya. Yang ketiga, repetisi adalah perulangan kata yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Unsur yang keempat, sarana retorika. Dalam tiga sajak karya Abdul Wahid yang berjudul Lebaran, Ulang Tahun, dan Natal menggunakan bahasa kata retorika yang mengandung perbandingan terasa maknanya. Contohnya pada sajak Lebaran, membandingkan makna kias yang dihadirkannya dalam sajak tersebut menggambarkan perasaan ketika Lebaran. Contohnya pada baris, lepas sudah dari menahan diri dari rasa ingin berseliweran, melambangkan bahwa setelah melaksanakan 1 bulan penuh puasa akan merayakan dengan Lebaran dengan rasa hati yang senang. Yang kedua, pada sajak Natal berisi bahasa kiasan yang menggambarkan suasana ketika hari Natal tiba yang dimana setiap orang Kristen akan merayakannya dengan meriah. Yang ketiga, pada sajak ulang tahun menjadi penuh makna memahami makna kias yang dihadirkannya. Suasana dalam sajak ini akan membawa pembaca lebih memaknai isi yang ada dalam sajak. Contohnya pada baris, pejalan kaki yang mengukur trotoar tak terhingga mempunyai makna bahwa ulang tahun umur yang berjalan terus sampai tak terhingga. Yang terakhir, kesimpulan dalam sajak Abdul Wahid PS Ulang Tahun, Lebaran, dan Natal yang dianalisis menggunakan teori dan metode strukturalisme, yaitu dalam struktur fisiknya menggunakan diksi, citraan, bahasa kiasan, dan sarana retorika yang bagus dan menarik, sehingga pembaca akan mencari tahu maknanya dan mudah memahaminya dan juga ikut merasakan apa yang dicitrakan dalam sajak. Dalam bahasa kiasannya yang unik serta diksi, citraan, dan retorikanya tidak sekedar indah, tetapi juga menunjukkan ekspresi seorang yang sedang melaksanakan suatu kegiatan. Yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama, Kuta Nyoman Ratna 2008, penelitian sastra, Yogyakarta, Pustaka Belajar. Yang kedua, Suroso 2009, kritik sastra, Yogyakarta, Elmatera Publishing. Abdul Wahid 2018, analisis strukturalis semiotik, Yogyakarta, Cinta Buku. Yang keempat,
Abdul Wahid 2020 Biang Lala Kumpulan Sajak Yogyakarta Cinta Buku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Saya presentasi memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.